Salam dan bahagia. Saya Kusnani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Mojojati, Kecamatan Gedongpring, Kabupaten Lamongan. Dengan fasilitator Ibu Sylvia Navin dan pengajar praktik Bapak Sunario. Kali ini saya akan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Biasa kita peringati setiap tanggal 2 Mei. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berbeda untuk kecakapan hidup anak-anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran juga merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun berbudaya. Oleh karenanya, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dengan ingarso song tulodo ing madya mangunkarso tutpuri handayani. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut sangat berarti bagi dunia pendidikan. Yang pertama, keteladanan tingkah laku dan semangat pembelajaran harus terus digelorakan. Contohnya, menyuruh tetapi ikut serta dalam kegiatan. Kedua, membangkitkan semangat pembelajaran dengan cara mendampingi dengan sabar setiap kegiatan pembelajaran, inovasi pembelajaran yang digemari oleh banyak peserta didik. Ketiga, memberi dorongan kekuatan moral, kekuatan motivasi pembelajaran dengan cara memfasilitasi kegiatan dan memberi kekuatan dorongan kreativitas terhadap anak dalam setiap kegiatan. Selain Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran kritis dalam dunia pendidikan yang sangat terlangka dan pada pendidikan yang sangat cemerlang, maka pendidikan guru penggerak ini banyak ditemukan tentang pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun dunia pendidikan dan dapat dikatakan sebagai arahan atau tuntunan terhadap peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Sebagaimana yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala perilaku baik di masyarakat. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana pendidik hendaknya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu kodrat yang terbentuk dari individu, anak lingkungan, alam, dan sosial kultural. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan agar tetap terbuka mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu keselarasan. Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, yang berarti haruslah bertingkah laku dan memiliki sikap yang sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia.
Mereka menjadi peserta didik yang hebat, intelektual, bebas secara teknologi, namun tetap memiliki budaya dari luar yang sesuai dengan budaya lokal. Sedangkan perencanaan adalah pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, di mana ketika terus-terusan terhadap peserta didik dan memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan, dan sekolah haruslah memiliki budi pekerti, merupakan perpaduan antara gerak, akhiran, atau bisa juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta rasa dan karya. Sehingga seharusnya di Indonesia tidak hanya menuntun peserta didik untuk hebat secara intelektual saja, melainkan dengan emosi juga pendidikan harus tetap memperhatikan jiwa ilmu jasmani dan ilmu keadaan. Pendidikan guru penggerak ini banyak ditemukan tentang pemikiran-pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah menuntun dalam dunia pendidikan. Menumpu dapat dikatakan sebagai arahan atau tuntunan terhadap peserta didik di kelas maupun di luar kelas, sebagaimana yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, hendaknya memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman, yaitu kodrat yang terbentuk dari individu, anda lingkungan, alam, dan sosial kultural. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan agar kita terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu keselarasan. Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Namun dengan anak sumber belajar, cara belajar yang berarti pendidikan haruslah bertingkah laku dan memiliki sikap yang sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Mereka menjadi peserta didik yang hebat, intelektual, bebas secara teknologi, namun tetap memiliki budaya dari luar yang sesuai dengan budaya lokal. Sedangkan perencanaan adalah pendidikan yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dari luar yang sesuai dengan budaya lokal, sedangkan keberagaman adalah pendidikan yang harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, di mana pendidikan harus berpusat terhadap peserta didik dan memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Jika paduan antara cipta karsa dan pendidikan di sekolah harus pendidikan di Indonesia tidak hanya menuntun peserta didik untuk hebat secara intelektual saja. Dalam emosi juga pendidikan harus tetap memperhatikan jiwa jasmani. Ilmu pendidikan kesopanan, ilmu estetika yang artinya akan melahirkan peserta didik yang memiliki kesadaran berperilaku yang baik. Keempat, menghamba pada sang anak. Pendidikan di sekolah hendaknya mengembang pada tekanan mengapa pada saat sebagai peserta didik haruslah memandang peserta didik dengan rasa hormat, yaitu dengan adanya proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, manusia yang memerdekakan peserta didik tanpa paksaan. Kebebasan dalam memilih sumber belajar, cara belajar, namun tetap memperhatikan budi pekerti. Keempat pemikiran inilah
yang menjadi kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang pendidik adalah pendidikan dan pengajaran harus menuntun anak menjadi pribadi yang terampil, memandang hormat pada kodrat alam dan kodrat zaman, menggali potensi berakhlak mulia, bebas dari segala ikatan, melayani dengan setulus hati, tidak mengharap sesuatu, namun pendidikan untuk hamba pada sang anak. Sekian dan terima kasih.